Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan teori pengharapan nilai. Nah, teori pengharapan nilai ini berkenaan dengan teori di mana ada pengharapan dan ada nilai-nilai tertentu yang diharapkan. Baik teman-teman sekalian, di awal ini saya ingin mengawali dengan bercerita tentang satu simulasi yang pernah saya lakukan dan sudah sering dilakukan oleh mahasiswa maupun para trainer di P2KK. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillah. Nah, jadi ada di materi yang kedua di P2KK itu namanya goal setting. Nah, goal setting atau penetapan tujuan. Nah, di goal setting itu kita mensimulasikan ada sebuah keranjang. Di sebuah keranjang itu ada beberapa bola, bola yang kecil, ya bola kasti, bola plastik maupun bola basket yang sedang, yang karet itu ya. Nah, kemudian diberikan batas. Ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, bahkan ada yang sampai 5 meter sampai ujung. Nah, di setiap bola itu memiliki nilai yang berbeda. Semakin bola itu susah untuk dimasukkan, maka semakin tinggi pula nilai yang akan diberikan. Nah, pada waktu itu teman-teman di setiap kelompoknya akan dibagi menjadi di setiap kelas itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kelompok itu akan menentukan dari mana jarak yang akan mereka lempar dan bola mana yang mereka targetkan. Nah, menariknya, dari situ kita bisa melihat ada yang memilih posisi yang di depan atau posisi yang paling dekat dengan melempar bola yang walaupun nilainya sedikit, tetapi dia akan mendapatkan poin terus-menerus karena sudah yakin ada kepastian untuk masuk. Ada pula yang ambil tengah-tengah yang poinnya itu dikalikan 2. Bahkan ada yang mengambil poin yang paling besar, paling tinggi yang akan poinnya dikalikan 5. Nah, dari situ Anda bisa menilai bahwasanya ada di antara kita atau mayoritas di antara kita itu memiliki pengharapan terhadap apa yang menjadi nilai yang kita inginkan. Ada yang mendapatkan nilai sedikit, ada pengharapan yang besar, nilainya sedikit saja nggak masalah. Ada yang pengharapan besar, nilainya yang besar. Maka dalam hal ini, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, di antara kita ini ada yang memilih. Ya, ada yang memilih atau memutuskan karena yakin terhadap kondisi yang dia miliki, yakin dengan kemampuan yang dia miliki, sehingga dia menargetkan hal yang besar karena dia akan mendapatkan yang lebih besar. Lebih besar maksudnya poin ya, poin yang lebih besar yang akan dikalikan 5. Nah, disinilah proses atau kita memahami terkait dengan konsep atau teori pengharapan nilai. Pada hakikatnya manusia berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan nilai tertentu, mendapatkan hal tertentu, mendapat penghargaan tertentu, dan lain sebagainya. Maka pengharapan itu wajar bagi setiap manusia. Ketika pengharapan itu diimbangi dengan keyakinan dan nilai-nilai yang akan dia miliki, yang dia miliki dan dia akan dapatkan, maka dia akan mampu terdorong untuk memberikan kontribusi yang besar untuk mendapatkan. Sehingga ketika dia melempar bola itu, dia dengan keseriusan, dengan kesungguhan, dengan ketelitian, dengan fokus tertuju kepada keranjang yang ada di depan itu. Karena ada pengharapan. Kemudian ada nilai yang dia dapatkan. Ketika pengharapan, dia berharap untuk mendapatkan nilai, berharap, bahkan bukan hanya mengharapkan nilai. Biasanya kalau putra ketika dia berhasil, maka dia akan berperilaku atau mengekspresikan diri menjadi seseorang yang cool ya, yang berhasil, sehingga oleh teman-teman putrinya itu merasa bahwasanya orang tersebut atau putra tersebut atau cowok tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa dalam melempar dan mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, bicara masalah pengharapan nilai,
Memang teorinya ada agak panjang ya, karena teori ya, tapi kuncinya ya beberapa saja. Ada proses pengukurannya, ya proses faktornya, proses kognitifnya. Jadi kalau bicara masalah ini saya coba membacakan ya. Ada sebuah model pengharapan nilai tentang motivasi berprestasi dan teori sosial kognitif. Jadi berawal dari kondisi lingkungan yang dihadirkan oleh lingkungan itu sendiri dalam dirinya masing-masing, sehingga dia memikirkan, atau sifatnya adalah kognitif, dia memikirkan bahwasanya apa yang ada di lingkungannya atau apa yang ada di lingkungannya telah membentuk dirinya, sehingga membentuk dalam pola pikirnya, dalam wilayah kognitifnya, persepsi tentang lingkungan sosial maupun interpretasi dan persepsi penyebab peristiwa masa lalu. Jadi hal yang masa lalu dia pernah mengalami, maka dia akan menguatkan. Kemudian ada memori yang dia kuatkan, kemudian ada nilai yang dia inginkan, pengharapan yang dia inginkan. Maka pengharapan dalam hal ini contoh kasus atau contoh kisah yang saya ceritakan tadi berkaitan dengan target tertentu yang dia dapatkan dan nilai-nilai tertentu yang dia targetkan. Maka dalam hal ini teman-teman ya, kalau kita kaitkan dengan teori-teori motivasi, atau dalam hal ini adalah Anda akan menjadikan orang-orang yang akan Anda latih menjadi termotivasi, maka teman-teman juga perlu menghadirkan pengharapan-pengharapan. Karena begini ya, bisa jadi dalam satu kelompok itu memang disepakati untuk melempar di posisi yang paling depan atau nilai terendah, namun punya kemungkinan-kemungkinan yang besar. Ada pula yang tidak menyepakati, yang lebih menyepakati adalah poin yang di tengah atau akan digandakan menjadi kali 2 dengan nilai potensi yang memungkinkan untuk bisa dapatkan. Ketika dia mendapatkan, maka dia akan melewatkan dari proses yang dia sudah lewati atau proses yang di tahap yang pertama. Atau bahkan ada yang memilih yang paling terakhir. Maka disitulah proses di mana pengharapan nilai itu berbeda-beda setiap manusia. Sehingga ketika Anda menjadi seorang pembicara, maka akan ada proses di mana Anda akan menganalisis setiap orang yang ada di dalam lingkungan tersebut. Sehingga akan Anda mendeteksi apa saja keinginan dan pengharapan mereka, nilai-nilai apa. Maka ketika misalnya saya pernah mencoba. Saya menawarkan air mineral, air minuman lah, misalnya contoh aja ya, Fresh Tea ya misalnya gitu ya. Fresh Tea gitu ya. Nah, saya tawarkan. Siapa yang mau? Misalnya saya tawarkan. Siapa yang mau ini? Ada yang mau. Ada yang mengatakan, nanti aku tak beli sendirilah. Nah, ekspresi ini berarti dia tidak ada pengharapan tertentu. Pengharapannya bukan pada wilayah apa yang menjadi penawaran saya, tetapi apa yang menjadi keinginan dia. Bisa jadi tawaran kita itu sangat sedikit atau sangat kecil dalam pandangan dirinya, sehingga dia tidak menganggap itu adalah nilainya. Sama halnya dengan tugas yang kita diberikan oleh dosen. Ada yang merasa mampu untuk melakukannya, tapi dia tidak punya merasa sesuatu itu menjadi tanggung jawab dirinya, sehingga dia tidak melakukan. Ada yang menganggap itu adalah tanggung jawab dirinya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan di dalamnya untuk menyelesaikan. Itu berbeda-beda. Nah, maka kembali lagi pada yang tadi, setiap orang yang misalnya Anda hadir dalam forum yang Anda buat atau forum yang akan Anda lakukan dengan teman-teman maupun dengan individu, maka Anda akan mengidentifikasi orang-orang di sekitar Anda. Pengharapan mereka itu sejauh mana atau pengharapan mereka itu yang seperti apa. Contoh misalnya, yang paling berat itu adalah ketika Anda menghadirkan mereka dengan kondisi yang tidak semua sama memiliki keinginan. Kalau plus minus memang ya, plus minus. Kalau kita membuat sebuah kegiatan, yang kegiatan itu sesuai dengan harapan mereka, akhirnya mereka akan hadir dengan pengharapan yang mereka inginkan. Contoh misalnya, pelatihan membaca atau menghafal dengan cepat dalam kurun waktu 1 bulan. Maka orang yang hadir itu adalah orang yang berkeinginan untuk menghafal. Atau misalnya teknik untuk membuat media pembelajaran yang kreatif. Maka ketika Anda membuka poster itu, maka orang yang hadir adalah orang yang berkeinginan untuk melakukan atau untuk memiliki kemampuan dan keterampilan tersebut. Tapi kalau Anda mengundang atau Anda bekerja sama dengan perusahaan, bekerja sama dengan instansi, bekerja sama dengan
pihak sekolah. Kemudian mereka adalah datang dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, kewajiban dari kepala sekolah, kewajiban dari pengawas, kewajiban dari orang-orang yang ada di atas mereka, maka kemungkinan besar Anda akan memiliki tantangan yang lebih luas atau lebih besar lagi untuk menghadapi mereka yang hadir dengan semangat-semangat yang tidak semuanya sama. Maka pada masa itu atau pada waktu itulah Anda diminta untuk mengidentifikasi siapa saja yang memiliki kemampuan dan siapa saja yang berkeinginan untuk mengharapkan sesuatu dan mendapatkan nilai-nilai tertentu, dan siapa yang memiliki atau siapa yang tidak memiliki. Nah, ada beberapa tugas yang saya berikan ya kepada teman-teman, membaca, mengidentifikasi, berdiskusi. Maka saya bisa menilai ya, walaupun nilainya belum akurat karena belum ada proses penilaian secara kuantitatif. Maka ada orang-orang di antara Anda, teman-teman sekalian, saya tidak menyebut satu persatu, tapi ada di antara Anda itu yang pengharapan untuk menjadi seorang trainer itu tidak semuanya atau tidak sepenuhnya. Karena kenapa? Karena ada di antara Anda itu yang memilih mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan ini ya karena memang kewajiban untuk memilih. Sehingga orientasi Anda, pengharapan Anda terhadap nilai-nilai tertentu, terhadap apa yang akan kita targetkan ini tidak menjadi target Anda. Yang akhirnya Anda akan merasa atau Anda akan melakukan dengan ya seperti biasa ya kuliah biasa, tidak ada pengharapan-pengharapan tertentu. Maka dalam salah satu buku yang pernah saya baca terkait dengan learning ya atau quantum learning, di dalamnya saya membaca atau saya mendapatkan satu poin yang dinamanya adalah ambak. Ambak itu perlu dijawab oleh setiap orang, khususnya oleh para siswa. Apa itu ambak? Ambak itu adalah apa manfaat bagi aku. Ambak apa manfaat bagi aku. Jadi maksudnya apa? Apa yang kita lakukan, materi apa yang akan kita bahas, mata kuliah apa yang akan kita tempuh, itu kita mampu menjawab apa manfaat mata kuliah ini terhadap aku. Apa manfaat materi-materi ini terhadap aku? Apa yang aku dapatkan dari materi-materi ini? Apa ketika saya kuliah, apa manfaat bagi aku untuk menjadi seorang mahasiswa? Ketika saya menempuh mata kuliah, maka apa manfaat mata kuliah itu terhadap aku untuk bisa menjadikan diri saya seperti apa? Maka jawaban-jawaban itu perlu hadir dalam diri kita karena gini ya, karena ketika pengharapan itu tidak bisa kita jawab, maka kita akan tidak memiliki harapan. Padahal motivasi itu ada motif yang menggerakkan kita. Maka saat ini saya coba memberikan kepada Anda beberapa hal yang bisa jadi ini mendorong Anda untuk memiliki motif-motif tertentu itu. Walaupun tidak semua, karena saya tidak bisa bertatap muka secara langsung kepada Anda, sehingga saya tidak bisa melihat ekspresi Anda, melihat respon Anda dan seterusnya. Tapi ya minimal saya ingin memberikan gambaran terkait dengan apa proyeksi yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi seorang pelatih. Yang pertama adalah seorang pelatih memang kerjanya adalah profesional. Profesional maksudnya adalah dia akan dibayar secara profesional juga, yaitu dari tinjauan profesionalitas. Ketika kita berharap untuk mendapatkan finansial, maka kita akan mendapatkan finansial di dalamnya. Contoh ya, atau saya memberikan secara langsung saja. Minimal biasanya pelatih itu dibayar, biasanya paling minimal itu 500.000. Itu yang tingkatan-tingkatan yang terbawah. Tingkatan yang paling tinggi bisa puluhan juta. Ya, puluhan juta. Contoh ISQ itu, ya Pak Ari Ginanjar itu pelatihannya satu orang itu membayar 17 sampai 18 juta, bahkan ada yang 20 juta, tergantung. Nah, yang paling standar itu adalah seorang trainer yang dibayar 5 juta, 6 juta, 7 juta dan seterusnya. Tapi pada hakikatnya adalah trainer itu berasal dari proses di mana mereka dari awal-awal memiliki kemampuan, memiliki prestasi, memiliki hal apapun itu yang akhirnya mereka kembangkan menjadi jasa mereka. Kemudian ketika Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan dalam hal ini adalah kebahagiaan ketika kita memberikan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan itu. Karena banyak orang yang akan kita latih dan orang lain yang kita latih itu yang bisa jadi akan mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang
kuat orang-orang yang ya lebih daripada apa yang kita lakukan sekarang. Saya ambil contoh salah satu dosen Fakultas Agama Islam, beliau diumrohkan oleh salah satu jamaah karena beliau melatih atau mengisi beberapa kajian di forum tersebut, berlatih untuk memiliki keterampilan berbahasa Arab di forum tertentu itu. Kemudian orang tersebut atau peserta tersebut terdorong karena mendapat kemampuan tertentu dari salah satu dosen tersebut, sehingga dosen tersebut ditawarkan untuk memiliki atau untuk berangkat umroh dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh jamaah tersebut. Itu adalah beberapa pengharapan. Ada sudah 2 yang saya berikan. Kemudian yang ketiga adalah pengharapan ketika kita mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi. Itu bisa saja kita dapatkan. Ada trainer saya namanya Zulfikar Alimuddin. Saya bertemu beliau pada tahun 2016-17. Ya, saya bertemu dengan beliau dalam satu forum, kemudian saya menjadi salah satu yang terbaik di sana dalam kategori berpikir kritis dengan beberapa pertanyaan yang saya berikan. Nah, pada waktu itu saya bertemu, kemudian sampai saat ini masih berinteraksi, berkomunikasi, dan saat ini beliau fokus dalam lembaga training yang beliau kembangkan. Nah, pada waktu itu atau pada saat itu beberapa tahun yang lalu 2018-2019 beliau mendapatkan penghargaan karena proses yang beliau dapatkan atau proses yang beliau lakukan. Kita bisa saja mendapatkan penghargaan itu walaupun kita tidak berkeinginan untuk mendapatkan proses penghargaan itu. Contoh misalnya Mas Gamal, ya, Dr. Gamal Al bin Said. Beliau targetnya adalah sosial, targetnya adalah semangat untuk mengembangkan orang-orang yang memiliki kebutuhan dalam kesehatan. Namun lama-kelamaan beliau diberikan penghargaan oleh Pangeran Charles di Inggris. Itu adalah pengharapan-pengharapan yang bisa jadi Anda bisa dapatkan. Intinya atau fokusnya adalah ketika kita memiliki penguasaan tertentu, kemudian kita kembangkan kemampuan-kemampuan kita itu, kemudian kita jadikan itu sebagai pengharapan kita, semangat kita, dan akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa jadi sesuatu itu tidak kita harapkan, tetapi itu akan hadir dalam diri kita. Finansial akan kita dapatkan, ketenangan, kebahagiaan juga kita akan dapatkan, membuka peluang itu juga akan bisa kita dapatkan. Kemudian yang keempat, bisa jadi ada hal-hal penghargaan yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi seorang trainer. Ya, dan yang terakhir mungkin ya, ini tambahan saya, ini pribadi saya ya, dalam pandangan pribadi saya. Dalam pribadi kita adalah kita akan menjadi pribadi yang selalu mengintrospeksi diri dan selalu bisa belajar dari orang lain. Karena begini, ketika kita menjadi seorang trainer, kita menjadi seorang pelatih, khususnya trainer motivator, maka kita akan mendapatkan motivasi-motivasi itu bukan hanya dari diri kita, tapi dari orang-orang di sekitar kita. Karena ketika saya mengikuti entah menjadi co-trainer maupun sebagai trainer itu, saya mendapatkan beberapa atau banyak sekali kisah-kisah orang-orang itu yang menyentuh diri saya. Ketika saya bercerita, ketika saya meminta mereka bercerita, itu banyak sekali kisah-kisah. Termasuk kita juga memiliki cerita yang lebih beragam dari kisah orang ini, dan kita berbagi kepada orang-orang di sekitarnya, maka kita bisa menjadi orang-orang yang terdorong untuk memperbaiki diri kita, terdorong untuk mengendalikan diri kita ketika kita menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, itu pengharapan-pengharapan yang ingin saya sampaikan, atau beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk menghadirkan pengharapan Anda terhadap mata kuliah ini. Kalau Anda menginginkan keuangan, insya Allah Anda akan mendapatkan dengan keterampilan Anda, kemampuan Anda. Ketika Anda ingin mendapatkan ketenangan, insya Allah Anda akan mendapatkan ketenangan. Ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang tidak terbayangkan dalam pikiran Anda, bisa jadi Anda akan mendapatkan. Kemudian ketika Anda menginginkan penghargaan, penghormatan, maka bisa jadi Anda akan mendapatkan. Dan yang terakhir, ketika Anda menginginkan untuk mengevaluasi, mendapatkan inspirasi dari orang-orang di sekitar Anda dalam sesi-sesi materi Anda, insya Allah Anda akan dapatkan dalam setiap sesi itu. Nah, teman-teman sekalian, kembali kepada teori pengharapan nilai, maka pengharapan seseorang terhadap sesuatu itu pastinya tetap ada.
hanya bisa jadi kognitif dirinya atau pengetahuan dirinya terhadap apa yang akan dia dapatkan, itu bisa jadi tidak sampai pada kemampuan pengetahuan dirinya. Maka saat ini saya berikan beberapa hal, empat hal yang mungkin bisa Anda jadikan sebagai sebuah pendorong untuk berlatih sekuat tenaga, melatih diri Anda sekuat tenaga, menguatkan diri Anda sekuat tenaga untuk menjadi seorang yang sesuai dengan kemampuan Anda, seseorang yang menjadi diri Anda sendiri dengan kemampuan yang Anda bangun secara mandiri. Walaupun saya mendampingi, tetapi pada hakikatnya Anda sendiri yang akan mendampingi, atau Anda sendiri yang menguatkan. Baik teman-teman sekalian, semoga beberapa hal itu bisa membantu Anda dalam menguatkan pembahasan kita hari ini. Untuk pembahasannya panjang ya, ini buku tebal sekali ya. Anda kalau membaca juga cukup panjang, tapi kuncinya di situ, karena saya rasa untuk beberapa pembahasan kita ini lebih banyak pada teknis. Jadi saya bisa jadi teori-teorinya dalam beberapa jurnal sudah ada, dalam beberapa tulisan sudah ada, maka bisa jadi Anda membaca. Namun kuncinya adalah lebih pada apa yang menjadi teori itu bisa kita gunakan untuk dijadikan sebagai bahan materi yang akan kita dapatkan. Maka ketika Anda sudah menguasai teori pengharapan nilai ini, maka ketika Anda ingin mengisi materi-materi itu, mengisi materi-materi yang akan Anda jadikan bahan pembicaraan Anda, bahan penjelasan Anda, maka jangan lupakan Anda perlu menguatkan, menghadirkan pengharapan-pengharapan orang-orang yang hadir dalam forum yang Anda buat, forum yang Anda laksanakan, untuk hadir semangat dan pengharapan dan nilai-nilai tertentu sampai akhirnya mereka mengatakan, saya harus menjadi orang seperti dirinya, saya akan menjadi seperti dirinya karena dengan kemampuan dan keahlian yang dia milikinya. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.